Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carita Damanik dengan NVM 2106200431. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang beriman dan Islam, dia harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan harus berakhlak baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya akan menjelaskan berakhlak kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Beliau merasakan suka dan duka bersama umatnya. Kecintaan Rasulullah SAW tidak terbatas ketika dunia saja, tetapi ketika di akhirat. Sebagaimana umatnya, sudah seharusnya kita mencintai Rasulullah SAW. Cinta ini akan tumbuh dari kita benar-benar jadi orang yang beriman, dan iman itu terlahir dari lubuk hati yang paling dalam. Kedua, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sholawat adalah jamak dari kata sholat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Inilah salah satu makna dari firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Adapun bila kita bersolawat kepada Nabi, hal itu justru akan membawa keberuntungan bagi kita sendiri. Hal ini disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka dengan solawat itu Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sikap mengikuti sekaligus mengamalkan sunnah Rasul yang berupa perkataan, perbuatan, dan ikrar merupakan sebuah landasan hukum hujjah dalam beramal, baik ibadah al-maidah maupun yang bersifat ammah. Sebagai muslim sejati, wajib mengimani pada Rasul dan apa yang dibawanya sebagaimana firman Allah, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan besar mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menamakan semua perbuatan Rasulullah SAW sebaik teladan yang baik. Ini menunjukkan bahwa orang yang meneladani Rasulullah SAW berarti dia telah menempuh as-siratul mustaqim yang membawanya untuk mendapatkan kemuliaan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, ayat yang mulia ini merupakan landasan yang agung untuk meneladani Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat ini menafsirkan satu faidah yang penting untuk direnungkan, yaitu keterkaitan antara meneladani sunnah Rasulullah SAW dengan kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir. Yang ini berarti bahwa semangat dan kesungguhan seorang muslim untuk meladani sunnah Rasulullah SAW merupakan pertanda kesempurnaan imannya. 4. Saling menolong. 5. Menunjukkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Demikian dari pemaparan materi saya kali ini. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.